Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 761 Seattle, ada banyak rumah bagus di Seattle. Saya dapat memperkenalkan beberapa agen real estate yang saya kenal kepada Anda. Mereka telah membantu saya, dan banyak staf kami menemukan properti yang cocok. Bill Gates menjawab, "Bill, aku tidak terbiasa tinggal begitu jauh dari sini. Apakah ada tempat di dekat perusahaan?" "Lebih dekat ke perusahaan. Tidak ada rumah yang bagus di sini. Rumah-rumah di sini kecil dan bahkan tidak memiliki kolam renang. Seseorang seperti Feng Yu seharusnya tinggal di rumah besar. Orang Amerika tidak keberatan mengemudi 2 jam untuk bekerja. Tapi Feng Yu tidak terbiasa. Kebanyakan orang Amerika lebih suka tempat yang tenang, tetapi Feng Yu lebih suka daerah yang ramai dengan kehidupan. Sebagian besar rumah di AS memiliki halaman rumput di depan dan kolam di belakang rumah. Tapi jika halamannya tidak terawat, pemiliknya mungkin baik-baik saja. Feng Yu hanya menginginkan tempat tinggal. Dia memang mempertimbangkan untuk membeli rumah besar di AS, tetapi Feng Yu itu pasti di kota-kota besar, seperti New York, Los Angeles, Del. Feng Yu bahkan mempertimbangkan untuk mendapatkan apartemen. "Saya tidak membutuhkan kolam, taman, atau halaman. Saat ini saya tinggal sendiri di sini. Aku hanya tidak ingin tinggal di hotel. Bagaimana dengan pengawalmu? Saya tahu Anda telah menyewa lebih dari selusin pengawal. Mereka tidak akan tinggal bersamamu." Bill Gates bertanya, "Bagaimana sebuah rumah kecil bisa menampung begitu banyak orang? Saya hanya bisa membeli seluruh lantai sebuah gedung. Saya juga bisa membeli lantai di atas dan di bawah." Feng Yu menjawab, "Anda suka berinvestasi di properti." Bill Gates bingung. Membeli 3 lantai gedung apartemen jauh lebih mahal daripada membeli rumah besar. Juga, tinggal di apartemen bukanlah lingkungan yang menyenangkan. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Feng Yu. "Aku hanya ingin tinggal di tempat yang aman." Feng Yu menjawab, "Hahaha, Feng, kamu sama dengan banyak pengunjung pertama kali ke AS. Banyak orang berpikir bahwa AS berbahaya karena senjata api. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan semua pengawal Anda di sekitar, tidak ada yang berani mendekati Anda. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda sebagai direktur Microsoft, Anda akan lebih aman. Juga, ini adalah Washington, salah satu negara bagian teraman di AS." Bill Gates tertawa. Tidak peduli seberapa aman tempat ini, orang masih bisa memiliki senjata. AS memiliki tingkat penembakan tertinggi di dunia, bukan? Setelah diejek, Feng Yu membalas bahkan ketika orang yang menertawakannya adalah Bill Gates. "Tidak, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kasus-kasus itu biasanya terjadi di rumah mereka. Jika Anda tidak membiarkan orang asing memasuki rumah Anda akan aman. Tidak ada yang akan menodongkan pistol ke arah Anda di jalanan. Apalagi bila Anda memiliki begitu banyak pengawal dengan Anda. Saya pikir mereka semua bersenjata. Ini akan baik-baik saja kecuali Anda pergi ke gang belakang di malam hari. Laporan media kebanyakan dilebih-lebihkan. Saya pikir bahkan di China, kejahatan terjadi setiap hari. Menembak pistol akan menarik polisi. Selain itu, senjata dilarang di tempat umum. Jadi, tidak ada yang akan mencoba menyakitimu di tempat umum." Pengawal Feng Yu telah menjelaskan tentang undang-undang senjata kepada Feng Yu sebelumnya. Tapi kata-kata mereka tidak bisa dibandingkan dengan Bill Gates. Selanjutnya, pengawal dibayar dengan baik. Mereka semua berharap Feng Yu mengkhawatirkan keselamatannya dan mempekerjakan lebih banyak pengawal. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Feng Yu khawatir juga karena penjelasan para pengawal itu tentang situasi di AS. Feng Yu menyadari bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir.
Situasinya tidak seberbahaya yang dia bayangkan. Mungkin saat dia bebas, dia akan membeli beberapa senjata untuk bersenang-senang. Dia telah mendengar bahwa bahkan siswa dapat membeli senjata dengan mudah. Feng Yu memegang dagunya dan berpikir sejenak. Seberapa jauh Seattle dari sini? Sekitar 1 jam perjalanan dari sini atau bahkan lebih dekat. Bukankah kamu menyewa sopir? Bill Gates bertanya. Jalan bebas hambatan di AS juga sangat terkenal. Kendaraan bisa melaju dengan kecepatan tinggi di sana. Kurang dari 1 jam. Feng Yu berpikir sejenak. Mungkin Seattle adalah pilihan yang baik. Feng Yu telah menonton film kurang dari Sleepless in Seattle lebih besar dari dan kurang dari Finding Mer. Right lebih besar dari di kehidupan sebelumnya. Faktanya, banyak orang Cina yang pernah mendengar tentang Seattle karena pemandangan indah di film-film itu. Seattle adalah kota yang indah. Ada hutan, sungai, danau, kapal pesiar, ski, del. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk ditinggali. Bahkan ada Taman Nasional Olimpiade di sana. Perusahaan yang paling menonjol di bidang ini adalah Boeing, diikuti oleh Microsoft. Feng Yu ingat di kehidupan sebelumnya, Seattle juga terkenal dengan perusahaan perangkat lunak dan internetnya. Seberapa makmur perusahaan perangkat lunak dan internet di Seattle? Bahkan Starbucks telah berinvestasi di beberapa dari banyak perusahaan semacam itu. Meskipun sebagian besar perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan yang lebih terkemuka atau bangkrut, perusahaan-perusahaan ini terus muncul, dan tahun ini adalah puncaknya. Oke, itu berarti Seattle adalah pilihan yang baik. Bisakah Anda memberikan kontak agen real estate itu kepada Ralph? Saya dapat mengambil beberapa hari ke depan untuk mencari rumah yang cocok. Beberapa hari ke depan bukan akhir pekan. Bill Gates tidak mengatakan apa-apa. Paul Allen juga salah satu direktur, dan dia juga tidak sering datang ke kantor. Bill Gates sudah terbiasa dengan ini. Bill Gates sangat efisien. Dalam waktu setengah jam, kontak beberapa agen real estate ditempatkan di meja Feng Yu. Feng Yu memanggil nomor pertama dan memberitahunya persyaratannya. Agen real estate segera memberitahu Feng Yu bahwa dia memiliki 2 properti yang sesuai dengan tuntutannya dan membuat janji dengan Feng Yu untuk melihat rumah-rumah itu besok pagi. Karena Feng Yu telah memutuskan untuk mendapatkan rumah besar, dia tidak keberatan memiliki kolam renang dan taman. Dia mendengar dari Ralph bahwa tanpa fasilitas ini, akan sulit baginya untuk mengundang orang ke rumahnya. Anak-anak tidak akan memiliki hiburan, dan itu tidak akan sesuai dengan statusnya. Feng Yu menerima saran Ralph. Bagaimanapun, dia akan mempekerjakan seseorang untuk membersihkan tempatnya. Dia hanya bisa menyewa 1 tukang kebun lagi untuk merawat taman dan kolam renang. Jika Feng Yu punya waktu, dia juga akan membangun rumah besar dari awal. Feng Yu membutuhkan rumah besar dengan setidaknya 5 kamar. Kamar untuk pengawal, tempat pembantu, ruang tamu, ruang belajar, dan kamar tidur sendiri. Iya, dia juga harus memeriksa tetangga. Mereka harus menjadi seseorang yang menonjol untuk mencegah masalah. Feng Yu berharap dia bisa mendapatkan tempatnya sendiri besok karena dia tidak ingin tinggal di hotel. Keesokan paginya, Feng Yu menginstruksikan sopirnya untuk mengantarnya menemui agen itu. Bab 762 Saya ingin keduanya, Bapak. Feng, senang bertemu denganmu. Nama saya Tony Payton. Anda bisa memanggil saya Tony. Tapi jangan panggil saya Payton, karena di Seattle, nama Payton mengacu pada The Glove. Agen real estate menyambut Feng Yu dengan hangat dan bahkan membuat lelucon kecil. Namun setelah melontarkan leluconnya, Tony menyesal. Pelanggan ini adalah orang Asia. Dia mungkin tidak mengerti leluconnya. Tapi orang Asia ini seharusnya kaya raya. Dia bahkan memiliki pengawal. Feng Yu tertawa dan menjabat tangan Tony. Dia bertanya, Gary Payton dari Seattle Supersonics juga tinggal di dekat sini. Pria Cina ini tahu tentang NBA. Dia bahkan tahu tentang nama panggilan pemain bintang Gary Payton.
Ini adalah kejutan. Ini adalah kabar baik bagi Tony. Betul sekali. Margloves tinggal di rumah itu di sana. Mungkin kalian semua akan menjadi tetangga di masa depan. Kurang dari 30 menit berjalan kaki dari properti ini ke rumahnya. Bukankah itu sangat dekat? Tony bertanya dengan penuh semangat. Feng Yu memandang Tony. Dia terdiam. Apakah Anda tahu apa arti tetangga di Cina? Jaraknya lebih dari 1 kilometer, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa itu sangat dekat. Ini tidak penting. Saya hanya tertarik dengan properti ini. Tentu. Tuan Feng, izinkan saya membawa Anda berkeliling rumah masa depan Anda. Rumah ini baru dibangun pada tahun 1990. Pemilik saat ini telah pindah ke California tahun ini. Anda harus tahu bahwa meskipun pemiliknya tidak tinggal di sini, dia juga harus membayar pajak dan mempekerjakan orang untuk memelihara properti itu. Karena itulah pemiliknya memutuskan untuk menjualnya. Saya dapat menjamin bahwa ini bukan rumah berhantu, dan tidak ada kejahatan yang terjadi di sini sebelumnya. Juga, semua perabotan dan peralatan listrik masih dalam kondisi baik, karena pemiliknya baru saja pindah belum lama ini. Jika 2 bulan lebih awal, saya juga tidak bisa menawarkan rumah ini kepada Anda. Tony memperkenalkan rumah itu saat mereka berkeliling. Dia bisa berbicara tanpa henti. Mungkin karena pekerjaannya, dia telah mengatakan begitu banyak untuk membujuk Feng Yu untuk membeli rumah ini. Tapi kata-katanya tidak berhasil pada Feng Yu. Sebagai pialang saham di kehidupan sebelumnya, dia juga mengatakan hal yang sama kepada kliennya. Ini adalah rumah terbaik di daerah ini. Anda bisa langsung masuk tanpa renovasi. Tentu saja, jika Anda ingin merenovasi atau bahkan membangun kembali rumah ini, saya dapat memperkenalkan beberapa perusahaan konstruksi kepada Anda. Tony tidak menyerah pada setiap peluang. Di AS, membeli rumah termasuk tanah di bawahnya. Semua properti ini adalah properti hak milik. Namun, ada batasan seberapa tinggi Anda dapat membangun properti dan 800 meter di bawah tanah adalah milik Anda. Jika Anda menemukan minyak, emas, atau mineral apapun di bawah tanah, itu milik Anda. Tony melihat Feng Yu mengerutkan kening setelah mereka melihat rumah itu. Tampaknya Feng Yu tidak puas dengan rumah ini. Tony pernah mendengar bahwa orang Asia lebih suka tinggal bersama keluarga mereka. Feng Yu tidak senang dengan jumlah kamar. Tapi luas tanah untuk properti ini signifikan. Dia bisa membangun rumah yang lebih besar. Yang diinginkan Tony hanyalah menjual properti ini dan mendapatkan komisinya. Di mana rumah yang lain? Feng Yu bertanya. Karena agen memiliki 2 rumah untuk dilihatnya, dia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Rumah lainnya tepat di sebelah properti ini. Kedua lahan tersebut saling berdekatan. Tapi ada masalah dengan rumah itu. 1 dari 3 pemilik sebelumnya dari properti itu bangkrut, dan pemilik lainnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Pemilik sebelumnya yang terakhir telah ditipu dari semua asetnya. Banyak orang merasa bahwa rumah itu sial dan terkutuk. Sudah kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mau menyewanya. Tony menjawab. Tony telah mendengar bahwa orang Asia sangat khusus tentang hal ini. Itu adalah sesuatu yang disebut Feng Shui. Inilah sebabnya mengapa Tony mencoba yang terbaik untuk menjual rumah pertama. Rumah lainnya hanya referensi. Feng Yu masih memasuki rumah kedua untuk melihatnya. Rumah ini sedikit lebih kecil dan tidak memiliki kolam renang atau taman. Ini juga memiliki 1 kamar kurang dari rumah pertama. Tapi itu dianggap luas, dan Feng Yu menyukainya. Apa perbedaan harga untuk kedua rumah? Feng Yu bertanya. Tony sangat gembira. Pelanggan ini sedang mempertimbangkan 2 rumah ini. Bapak, Feng, apakah Anda menggunakan pinjaman hipotek atau melakukan pembayaran penuh? Tanya Tony. Feng Yu meliriknya, apakah menurutmu aku perlu mengambil pinjaman? Tentu saja tidak, tetapi hasil dari investasi jauh lebih besar daripada tingkat bunga bank.
Karena Tuan Feng lebih suka melakukan pembayaran penuh secara tunai, maka berdasarkan evaluasi dan pemilik, tanah ini seluas 1.328,6 meter persegi, dan rumah 536,3 meter persegi. Harga properti ini adalah 770.000 dolar Amerika Serikat. Properti lainnya adalah 816,9 meter persegi, dan rumah adalah 368,8 meter persegi. Harga jualnya adalah 320.000 dolar Amerika Serikat. Tony memandang Feng Yu setelah memberitahunya tentang harganya. Dia berharap Feng Yu akan membeli rumah pertama. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Bahkan jika Feng Yu memilih rumah kedua, itu juga baik-baik saja. Harga untuk properti kedua mungkin setengah dari yang pertama, tapi dia akan tetap mendapat komisi yang bagus. Tapi orang kaya biasa akan memilih rumah yang lebih mahal. Tony sudah mengatakan bahwa rumah kedua dikutuk. Pria Cina ini seharusnya tidak mengambilnya. Feng Yu memandang Tony dan bertanya, "Kamu bilang ini lokasi yang bagus?" "Betul sekali. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang kaya memilih tempat ini untuk ditinggali?" Tony penasaran mengapa Feng Yu menanyakan hal ini. Mengapa Feng Yu bertanya? Ini adalah sebidang tanah yang besar dan rumah-rumah telah direnovasi dengan baik, besar dan harga sudah termasuk semua perabotan. Mengapa properti ini dijual sangat murah? Ini adalah properti hak milik dan jauh lebih murah daripada Cina. Apakah karena AS memiliki populasi yang lebih sedikit dan karena itulah tanahnya murah? Feng Yu berbalik dan menatap Wilson. Ketika Wilson mendengar Feng Yu akan melakukan beberapa investasi di AS, dia juga tetap di sana untuk membantu Feng Yu. Pendapatan dari bekerja untuk Feng Yu selama setahun setara dengan pendapatan Wilson sebelumnya 3 hingga 5 tahun. Wilson mungkin bisa pensiun 10 tahun lebih awal jika dia terus bekerja untuk Feng Yu. Wilson mendekat dan berbisik kepada Feng Yu, "Tuan Feng, apakah karena menurutmu harganya terlalu rendah? Di AS, Anda harus membayar pajak properti sekitar 1,1% dari nilai properti. Jika suatu hari, Anda tidak mampu membayar pajak properti Anda akan disita. Selama periode ini, Anda tidak akan dapat menjual properti ini. Jika ada orang yang membeli hak pajak properti Anda dan membayar pajak properti, dia akan mendapatkan kepemilikan properti Anda. Juga, jika nilai properti Anda meningkat, pajak Anda akan meningkat." Brengsek. Jadi itu alasannya. Ketika properti disita, pajak yang saya bayar di masa lalu tidak akan dikembalikan. Pajaknya jauh lebih besar dari China. Ketika nilai properti meningkat, pajak yang dibayarkan akan cukup untuk membeli properti lain. Tapi Feng Yu tetap memutuskan untuk membeli kedua properti dan menggabungkan kedua bidang tanah. Rumah terkutuk itu dapat diruntuhkan dan dibangun kembali. Aku ingin kedua rumah itu. Bab 763 Pesan iklan dan realitas. Tony merasa itu adalah hari keberuntungannya. Tuan Feng dari China ini ingin membeli kedua properti, termasuk rumah terkutuk itu. Tony membuat perhitungan mental komisinya dari kedua properti dan sangat gembira. Di AS, agen real estate akan mendapatkan komisi sekitar 6% dari nilai properti. Namun, Tony harus menyerahkan sebagian dari komisinya kepada perusahaannya dan pada akhirnya akan mendapatkan sekitar 3,4%. Tapi Tony akan mendapatkan 5,5% untuk properti terkutuk itu karena perusahaannya ingin melepas properti ini sesegera mungkin. Tony akan mendapatkan sekitar 40.000 dolar Amerika Serikat dari kedua properti. Ini adalah bulan terbaik tahun ini. Tuan Feng terlalu murah hati. Dia hanya melihat properti sekali dan memutuskan untuk membelinya dalam waktu setengah jam. Ini pertama kalinya Tony bertemu pembeli seperti Feng Yu. "Bapak Feng, aku akan membawakanmu kontraknya." Tony hendak berlari kembali ke mobilnya. "Tunggu sebentar," Wilson memanggil Tony. "Saya ingat bahwa jika kita akan pindah ke lingkungan,
kita masih memerlukan persetujuan dari tempat tinggal, kan? Feng Yu bingung. Apa-apaan? Saya membeli rumah dan masih persetujuan dari orang lain sebelum pindah. Wilson tidak berbicara omong kosong. Di AS, penduduk di lingkungan itu memiliki wewenang untuk menghentikan orang lain masuk. Meskipun di AS, jika minyak ditemukan di bawah rumah Anda, itu milik Anda. Tetapi sulit bagi minyak mentah untuk ditemukan di dekat permukaan. Kalaupun ada, Anda tetap perlu persetujuan pemerintah dan warga sebelum bisa mengekstrak minyaknya. Dalam keadaan normal, siapa yang menginginkan sumur minyak di sebelah rumahnya? Ini hanya pesan iklan. Kalaupun ada yang menggali sumur di halaman belakang rumahnya sendiri, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari warga lain. Ini karena air bawah tanah milik semua orang. Segala sesuatu di bawah tanah adalah milik pemilik tanah, hanya sebuah pepatah. Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan di properti Anda, maka Anda akan segera diundang untuk minum kopi dengan pihak berwenang. Tetangga mungkin menuntut Anda kapan saja. Sebagian besar waktu, tetangga tidak akan berbicara dengan pemiliknya dan langsung menelepon polisi. Apalagi bila warga melihat pemilik baru itu bukan orang lokal. Meskipun ini adalah negara demokrasi, tetapi kebanyakan orang juga tahu bahwa diskriminasi masih ada di AS. Tony menatap Wilson. Orang ini tahu tentang hukum dan peraturan. Dia tersenyum malu, Tuan. Feng tidak akan memiliki masalah. Saya akan berbicara dengan semua penduduk. Wilson mencibir. Bapak, Feng akan menandatangani kontrak hanya setelah Anda meyakinkan penduduk. Feng Yu merasa benar untuk membawa Wilson bersamanya. Tidak heran pengacara di negara-negara barat menghasilkan begitu banyak uang. Ada terlalu banyak hukum dan peraturan. Apa yang salah? Kamu tidak bisa melakukan itu. Tuan Feng, saya ingat Anda masih memiliki kontak agen real estate lainnya. Saya pikir kita bisa menghubungi mereka dan berbelanja dulu, kata Wilson. Feng Yu juga kesal. Brengsek, agen ini terlalu jahat. Dia mencoba menyembunyikan sesuatu yang begitu penting. Jika saya tidak bisa pindah ke rumah yang saya beli, lalu mengapa saya harus membelinya sejak awal? Membayar lebih banyak pajak. Tunggu, Tuan Feng, mohon tunggu. Bisakah Anda memberi saya sore ini? Saya pasti akan meyakinkan warga. Paman saya adalah perwakilan komunitas di sini. Hah, lingkungan ini juga memiliki perwakilan. Sebagian besar perwakilan di AS berada di bawah sistem warisan. Meskipun mereka tidak mengakuinya, ini adalah kebenaran. Keluarga politik ada di mana-mana, termasuk kepresidenan. Lihat saja keluarga Bush. Sulit bagi warga biasa untuk menjadi wakil, apalagi presiden. Ini sudah bukan AS di masa lalu. Sebaiknya kau selesaikan ini secepat mungkin. Waktu Tuan Feng sangat berharga. Wilson menjawab. Feng Yu cukup puas dengan 2 properti ini. Tempat ini kurang dari 1 jam perjalanan ke kantor pusat Microsoft, dan lingkungan yang bagus dengan keamanan yang baik. Tetapi jika Feng Yu hanya bisa membeli properti ini dan tidak bisa pindah, maka semua ini tidak ada gunanya. Wilson, bisakah kamu pergi bersamanya? Saya sangat menyukai 2 rumah ini. Feng Yu berkata kepada Wilson. Bapak, Feng, dapatkah saya mengungkapkan posisi Anda di Microsoft jika diperlukan? Atau bisakah saya memberitahu orang lain bahwa Anda berada di manajemen Microsoft yang lebih tinggi? Tanya Wilson. Seharusnya ada lebih sedikit keberatan jika penduduk tahu Feng Yu bekerja dengan Microsoft. Jika ini masih tidak berhasil, maka mereka hanya bisa meminta bantuan orang lain, seperti Bill Gates. Tapi Feng Yu tidak ingin berhutang pada Bill Gates untuk masalah sepele seperti itu. Dia lebih suka tidak membeli properti ini. Oke, saya berharap ini akan diselesaikan sesegera mungkin. Feng Yu mengangguk. Posisinya di Microsoft masih cukup berguna. Mungkin dia bisa memanfaatkan posisi ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Apa? Anda ingin menjual rumah itu kepada orang Cina? Tony,
Apa kamu gila? Bisakah pria China itu mendapatkan pinjaman? Tahukah Anda jika dia tidak dapat membayar kembali pinjamannya, reputasi Anda akan terpengaruh. Juga, penduduk di komunitas ini tidak akan setuju. Apakah kamu tidak tahu betapa sulitnya penduduk di sini? Pak, saya ingin mengingatkan Anda bahwa bos saya berasal dari Hong Kong. Juga, dari apa yang baru saja Anda katakan, ada beberapa unsur diskriminasi rasial. Saya di sini berdasarkan perintah bos saya dan mungkin mengambil tindakan hukum terhadap Anda. Anda sebaiknya meminta maaf atas apa yang Anda katakan sekarang. Wilson mengangkat suaranya. Tony, siapa pria ini? Paman Tony, Yo, perwakilan komunitas, bertanya. Saya penasihat Ratu Wilson dari Inggris. Saya juga pengacara pribadi Tuan Feng. Juga, bos saya tidak perlu mendapatkan pinjaman. Jumlah ini adalah kacang untuk bos saya. Sekarang, minta maaf. Wilson menjawab. Mungkin gelar Wilson sebagai penasihat ratu atau sikap tegas yang mengintimidasi Yo. Yo meminta maaf atas apa yang dia katakan. Wilson menoleh ke Tony dan berkata, masyarakat di sini seharusnya merasa bangga karena bos saya tinggal di sini. Bos saya bekerja di Microsoft. Tony terkejut. Tuan Feng seharusnya lulusan dari beberapa sekolah bergengsi di AS. Banyak mahasiswa Cina di luar negeri yang akhirnya akan bekerja di AS. Hal yang sama juga dialami oleh para mahasiswa Hong Kong itu. Microsoft memiliki puluhan ribu karyawan. Ada juga penjahat di antara mereka. Anda tidak dapat meyakinkan penduduk dengan ini. Yo sengaja mengatakan ini dengan keras. Yo terpaksa meminta maaf di depan keponakannya dan masih merasa sakit. Feng Yu diam-diam mengamati pengawal itu. Dia puas melihat mereka iri pada Tony dan tidak iri padanya. Feng Yu tidak segera pindah ke rumah itu. Beberapa barang di rumah harus diganti. Sebagian besar furnitur tidak perlu diganti, tetapi semua peralatan rumah tangga harus diganti. Jika memungkinkan, Feng Yu akan menggunakan peralatan merek Wind and Rain. Dia akan menggunakan merek Philips jika Wind and Rain tidak memiliki peralatan yang dia butuhkan. Dia tidak akan menganggap merek lain bersifat sementara. Juga, Feng Yu ingin memberikan buku-buku yang tidak dia minati. Dia tidak ingin menyimpan buku-buku yang tidak dia baca untuk menghiasi ruang belajarnya. Feng Yu ingin membeli seluruh set novel karya Gulong dan Jin Yong. Tentu saja, Feng Yu juga ingin mendapatkan majalah bisnis seperti kurang dari Forbes lebih besar dari, kurang dari Bloomberg lebih besar dari, kurang dari Fortune lebih besar dari dan kurang dari The Economist. Selanjutnya, ini adalah Seattle. Markas besar Boeing. Boeing tidak hanya memproduksi pesawat dan helikopter kargo. Mereka juga memproduksi helikopter sipil. Namun helikopter Boeing tidak setenar pesawat mereka. Feng Yu bisa saja membeli helikopter dari Boeing, dan mereka akan mengurus semua dokumen. Feng Yu akhirnya mengalami ketidaknyamanan di AS. Harus ada izin dari tetangga untuk membangun rumah, ada batasan ketinggian bangunan, dan rumahnya tidak boleh menghalangi sinar matahari tetangga. Gaya rumahnya tidak boleh berbeda dengan tetangga, dan warnanya harus serupa. Ada terlalu banyak pembatasan. Brengsek. Untungnya, Feng Yu memiliki Wilson dan Ralph untuk membantunya. Jika tidak, dia akan frustrasi. Ya Tuhan. Bahkan mengganti ubin lantai harus memberitahu tetangga. Jika tidak, polisi akan datang. Rumah baru Feng Yu sangat besar, dan dia membutuhkan beberapa pembantu rumah tangga, juru masak, dan tukang kebun. Meskipun Feng Yu dapat mempekerjakan pekerja paruh waktu untuk melakukan pekerjaan ini, dia merasa akan lebih baik untuk mendapatkan beberapa staf tetap. Dia tidak suka melihat wajah-wajah asing di sekitarnya. Siapa yang tahu jika orang-orang itu akan menyimpan niat buruk. Sebuah rumah telah direnovasi, dan yang lainnya masih dalam pembangunan. Hari ini, akan ada beberapa pembantu rumah tangga yang datang untuk wawancara, dan Feng Yu memutuskan untuk mewawancarai mereka secara pribadi. Bos,
Pasangan ini pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk insinyur Cina Boeing. Tetapi insinyur itu telah dipindahkan ke negara bagian lain, dan mereka saat ini kehilangan pekerjaan. Mereka telah membuka restoran Cina sebelumnya dan dikatakan sebagai juru masak yang baik. Saya tidak akrab dengan masakan Cina, jadi saya tidak bisa menilai. Ralph memegang sebuah file dan menjelaskan kepada Feng Yu. Mereka orang Amerika. Tidak. Mereka berdua adalah orang Cina dan saat ini memegang izin kerja. Jika mereka masih tidak bisa mendapatkan pekerjaan bulan ini, mereka akan dikirim kembali. Putra mereka belajar di University of Washington, dan mereka datang untuk membantu mendapatkan uang untuk biaya sekolah putranya. Anak mereka akan lulus tahun depan. Feng Yu mengangguk. Sebenarnya anak pasangan ini bisa menghidupi dirinya sendiri selama kuliah di sini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia juga bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri selama di universitas. Mungkin orang tua siswa ini merasa mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang di AS. Lagi pula, banyak orang Cina merasa uang dapat diperoleh dengan cepat di AS. Tentu saja, jika seseorang dapat menemukan pekerjaan dan bersedia bekerja keras di AS, ia dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada di Cina. Selamat pagi, Tuan Feng. Sepasang suami istri paruh baya masuk. Mereka berpakaian sederhana dan terlihat gugup. Mereka bahkan membungkuk pada Feng Yu. Itu adalah pria yang menyapa Feng Yu dalam bahasa Inggris. Saya dari Cina. Anda dapat berbicara bahasa Cina dengan saya. Pasangan itu tampak sedikit santai. Pria itu membungkuk sedikit ke depan dan berkata, Tuan Feng, saya pernah bekerja sebagai tukang kebun di Cina. Saya yakin dengan kemampuan saya. Saya juga tahu tentang membersihkan dan merawat kolam renang dan masih tahu sedikit tentang listrik. Saya bisa memperbaiki banyak hal. Saya tidak keberatan mendapatkan gaji yang lebih rendah jika Anda bersedia menerima kami. Istri saya juga pandai memasak. Dia telah membuka restoran di Cina dan tidak memiliki masalah sebagai pembantu rumah tangga. Dia juga tidak keberatan mendapatkan gaji yang lebih rendah. Gaji tidak masalah. Saya penasaran. Apakah kalian berdua tahu bahasa Inggris? Bagaimana Anda semua mendapatkan izin kerja sejak awal? Putra pasangan ini tahu bahwa insinyur China Boeing itu. Insinyur Cina itu mengasihani pasangan itu dan meminta agen perekrutan untuk membantu mereka mendapatkan izin kerja di AS. Tetapi insinyur itu dipindahkan ke negara bagian lain setelah membantu mereka mendapatkan izin kerja. Dia tidak bisa membawa pasangan itu bersamanya, jadi pasangan ini kehilangan pekerjaan. Sang suami telah belajar hingga SMA dan tahu beberapa kata bahasa Inggris. Sulit baginya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun, dia tidak kesulitan membeli bahan makanan. Sang istri tidak tahu bahasa Inggris, tetapi dia terlihat rapi. Pergi dan bersihkan halaman rumput dan petak bunga itu. Saya akan meminta seseorang untuk mendapatkan bahan makanan, dan Anda menyiapkan 4 piring. Jika Anda semua bisa memuaskan saya, maka kita akan membicarakan gaji Anda. Jika tidak, saya minta maaf. Jangan datang dan beritahu saya bahwa kita semua adalah sesama orang Tionghoa dan meminta saya untuk mempekerjakan Anda. Feng Yu tidak akan mengasihani pasangan ini karena dia tidak mengenal mereka secara pribadi. Dia tidak peduli apakah mereka dikirim kembali atau tidak. Terima kasih, Tuan Feng. Kami pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Pasangan itu membungkuk dan meninggalkan ruangan. Sang istri pergi ke dapur, dan sang suami pergi ke garasi untuk mengambil peralatan berkebun. Keduanya sangat ingin membuktikan diri. Apakah ada orang lagi? Panggil mereka masuk. Kami akan melanjutkan wawancara. Bab 765 Gaji Tinggi. Seorang pria Amerika datang untuk wawancara untuk posisi juru masak. Feng Yu dengan santai mengajukan 2 pertanyaan. Bagaimana Anda memasak ikan asam manis, dan bagaimana Anda memasak ayam kung pao?
Pihak lain memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Feng Yu berbalik untuk melihat Ralph. Ini koki Cina yang kamu punya. Dia bahkan tidak tahu satu kata pun dalam bahasa Mandarin. Ayam Cao Pao harus digoreng. Ikan asam manis harus menggunakan ikan laut. Juga, tukang kebun ini dengan janggut penuh. Dia terlihat profesional, tetapi dia hanya tahu cara memotong rumput. Bagaimana dengan petak bunga saya? Bagaimana dengan pohon lemon di halaman belakang? Tukang listrik ini tidak tahu apa-apa kecuali menghubungkan kabel. Pria itu datang ke sini untuk meminta pekerjaan sebagai pelatih renang sekaligus penjaga pantai. Mengapa saya membutuhkan penjaga pantai untuk kolam renang saya sendiri? Saya hanya bisa mengisi kolam dengan air yang lebih sedikit. Juga, pembersih paruh waktu itu. Dia hanya bisa bekerja 1 hari per minggu dan masih berani meminta $300 Amerika Serikat per minggu. Dia mungkin juga pergi dan merampok bank. Tepat ketika Feng Yu hendak meledak, dia mencium bau makanan. Dia berdiri dan berjalan ke ruang makan. Bapak, Feng, tolong tunggu sebentar. Beri aku 5 menit lagi. Ikan asam manis dan ayam kung pao. Dia telah mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Dia pintar. Aroma dan tampilan kedua masakan ini membuatku lapar. Tapi apakah rasanya sebagus kelihatannya? Bapak, Feng, tidak ada nasi, jadi saya membuat pai Cina. Saya baru belajar cara membuatnya, dan saya tidak yakin dengan rasanya. Feng Yu telah berada di AS selama beberapa waktu dan pernah ke restoran Cina. Restoran Cina di AS telah ke barat-baratan dan rasanya aneh. Dia tidak suka makanan di sana. Aneh bahwa pasangan Cina ini berasal dari provinsi selatan dan bisa memasak makanan yang disukai Feng Yu. Makanan yang dimasak hari ini tidak murah. Ikan yang digunakan pada ikan asam manis adalah ikan mas. Di AS, orang Amerika jarang makan ikan air tawar. Ada terlalu banyak tulang. Feng Yu telah meminta anak buahnya untuk mendapatkan ikan mas, dan ikan mas ini secara khusus dipancing dari danau untuknya. Hanya orang dengan izin memancing yang bisa memancing di AS, dan biaya lisensinya puluhan USD per tahun. Ada juga banyak pembatasan memancing. Jika ikan terlalu kecil, nelayan harus melepaskannya. Jika ada ikan dengan spidol yang dipancing, nelayan harus melapor ke pihak berwajib. Aneh bahwa pasangan Cina ini berasal dari provinsi selatan dan bisa memasak makanan yang disukai Feng Yu. Makanan yang dimasak hari ini tidak murah. Ikan yang digunakan pada ikan asam manis adalah ikan mas. Di AS, orang Amerika jarang makan ikan air tawar. Ada terlalu banyak tulang. Feng Yu telah meminta anak buahnya untuk mendapatkan ikan mas, dan ikan mas ini secara khusus dipancing dari danau untuknya. Hanya orang dengan izin memancing yang bisa memancing di AS, dan biaya lisensinya puluhan USD per tahun. Ada juga banyak pembatasan memancing. Jika ikan terlalu kecil, nelayan harus melepaskannya. Jika ada ikan dengan spidol yang dipancing, nelayan harus melapor ke pihak berwajib. Ada musim setiap tahun ketika memancing dilarang. Selama mereka bisa menangkap, nelayan hanya bisa membawa pulang 2 ekor ikan. Itulah mengapa harga ikan mas ini bernilai lebih dari puluhan ikan mas di China, dan ikan mas itu jauh lebih besar dari ikan mas ini. Daging sapi dan ayam yang digunakan juga yang terbaik. Bahkan sayurannya adalah sayuran paling segar dari Walmart. Banyak bumbu yang digunakan dalam masakan Cina tidak dapat ditemukan di supermarket. Ralph lah yang mendapatkan bumbu-bumbu ini dari supermarket Cina, dan harganya mahal. Tentu saja, semua ini dianggap mahal dibandingkan dengan produk biasa. Feng Yu dapat dengan mudah membelinya. Setelah Feng Yu selesai makan, dia menyadari bahwa wanita itu telah menghilang. Dia berbalik dan menatap Ralph. Ralph menunjuk ke ruang tamu, dan Feng Yu melihat wanita itu sedang melakukan pekerjaan rumah tangga di ruang tamu. Wow, dia sangat pekerja keras. Feng Yu merasa dia bisa mempekerjakannya sebagai juru masaknya.
Masakannya tidak bisa dibandingkan dengan koki restoran di China, tapi dia bisa dianggap terampil jika dibandingkan dengan ibu rumah tangga itu. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia telah membuka restoran sebelumnya. Feng Yu memutuskan untuk bertanya berapa gaji yang dia inginkan. Feng Yu berjalan ke taman untuk melihat-lihat. Ketika Feng Yu dan Ralph melangkah keluar, Ralph terkejut. Bagaimana seseorang bisa bekerja begitu cepat? Kebun yang dipenuhi rumput kering dan dedaunan dibersihkan, dan rumput dipangkas. Seluruh tempat itu bersih. Yang terpenting, petak bunga di dekat pagar dirapikan. Meskipun bunganya tidak terlihat sehat, tanahnya dilempar. Orang ini cepat. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bapak, Feng, pohon lemon sudah berbuah sekarang, dan sulit untuk dipangkas. Ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Jika 2 bulan sebelumnya, saya bisa membuatnya terlihat lebih bagus dan menghasilkan lebih banyak buah. Saya akan pergi dan membersihkan kolam sekarang. Aku berjanji aku bisa membersihkannya dalam waktu 1 jam. Tidak dibutuhkan. Feng Yu melambaikan tangannya. Pria itu panik, Tuan. Feng, apakah karena aku terlalu lambat? Saya akan lebih cepat lain kali. Kebun ini sudah lama tidak dirawat, dan pohon-pohonnya berbuah. Gaji yang saya minta sangat rendah. Betulkah? Anda tidak perlu panik. Apa yang saya katakan adalah saya puas dengan kinerja Anda. Masuk dulu. Mari kita bicara tentang gaji Anda. Aku lupa bertanya. Bagaimana saya menangani Anda berdua? Pria itu sangat gembira, Tuan. Feng. Nama saya Tian Dajun. Anda bisa memanggil saya Tian Tua. Istri saya bernama Zhao Aiying. Anda bisa memanggilnya Zhao Tua. Feng Yu berbalik dan menatap Ralph. Ralph berbisik kepada Feng Yu, mereka mendapatkan $600 Amerika Serikat setiap bulan di pekerjaan mereka sebelumnya. Makanan dan penginapan disediakan. $600 Amerika Serikat adalah sekitar 5.000 RMB. Di Cina, gaji tukang kebun tidak akan pernah lebih dari 500 RMB, dan gaji pembantu rumah tangga sekitar 300 RMB. Tentu saja, jika rumah sebesar ini, mereka juga tidak akan mendapatkan gaji setinggi itu di China. Pasangan ini, mereka benar-benar di sini untuk menghasilkan banyak uang. Berapa gaji pembantu rumah tangga dan tukang kebun full-time? Berdasarkan ukuran properti ini dan gaji rata-rata Seattle, gaji mereka harus di atas $1.200 Amerika Serikat. Brengsek, gaji yang begitu tinggi. Tapi keduanya benar-benar bekerja keras. Selanjutnya, orang yang ingin bekerja seminggu sekali itu juga meminta gaji bulanan sebesar $1.200 Amerika Serikat. $1 Amerika Serikat 20 sen juga seperti uang receh untuk Feng Yu. Di AS, gaji para pekerja ini sangat tinggi. Terkadang, para pekerja ini bisa mendapatkan lebih dari pekerja kantoran itu. Tapi majikan mereka harus puas dengan kinerja mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dibayar. Tuan Tian, Saudari Zhao, bisakah saya memanggil kalian berdua dengan cara ini? Ya, Tian Tua dengan cepat menjawab. Berapa gaji yang kalian semua harapkan? Kami mendapat $600 Amerika Serikat sebelumnya. Kami bersedia menerima $500 Amerika Serikat sebulan. Tian Tua melihat Feng Yu mengerutkan kening. Dia takut Feng Yu tidak akan setuju dan dengan cepat menurunkan gajinya yang diminta. Oke. Ralph telah memberitahu saya bahwa berdasarkan skala gaji di sini, Anda semua harus mendapatkan $1.200 Amerika Serikat ke atas. Mari kita tetapkan sebagai $1.200 Amerika Serikat, dan saya akan memberi Anda bonus tambahan berdasarkan penampilan Anda. Apakah Anda semua puas dengan jumlah ini? Feng Yu tidak keberatan membiarkan pasangan ini mendapatkan lebih banyak. Bagaimanapun, dia juga harus membayar jumlah yang sama jika dia mempekerjakan orang lain. Dia mungkin juga memberi rekan senegaranya gaji ini. Bapak, Feng, itu terlalu tinggi. Anda tidak perlu memberi kami gaji yang begitu tinggi.
Tian Tua menjawab. Aku akan memperlakukannya karena kalian berdua puas dengan gaji ini. Besok, Ralph akan membawa kalian berdua untuk menyelesaikan izin kerja kalian. Saya akan memberitahu Anda semua jika saya tidak kembali. Jika saya tidak ada, kalian berdua dapat beristirahat atau mengunjungi putra Anda. Jika putra Anda ingin datang dan mengunjungi Anda berdua, beritahu saya sebelumnya. Dia bisa tinggal di kamar tamu. Oh, kalian berdua bisa mulai bekerja besok. Sekarang, kalian berdua bisa pergi dan menyiapkan makan siang untuk kalian sendiri. Itu akan menjadi kamarmu. Selain kamar tidur dan ruang belajarku, kalian berdua bisa pergi sesuka kalian. Terima kasih, Tuan Feng. Feng Yu melambaikan tangannya dan pergi ke ruang kerjanya untuk membaca beberapa novel. Itu juga waktu untuk menulis surat padanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.